Hai semua, kami dari mata kuliah Sistem Basis Data akan mempresentasikan mengenai gym system. Perkenalkan anggota kelompok 3 kami, yaitu Andri Junianto, Elvin Lee, Grace Agus Suryanti, Jeffrey Liu, Joni Susanto, Valen Angelito, dan saya Davina. Pada latar belakang, fitness center memerlukan sistem yang dapat membantu mengatur keanggotaan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga manajemen data anggota. Hal ini dapat menjadi masalah jika fitness center masih menggunakan sistem manual atau sistem yang kurang efisien. Jadi masalah yang kami dapatkan yaitu fitness center seringkali menawarkan berbagai jenis kelas dan program latihan. Oleh karena itu, mereka memerlukan sistem yang dapat membantu mengatur jadwal kelas, mengirim pemberitahuan ke anggota tentang perubahan jadwal, dan membantu mengelola partisipasi anggota dalam kelas tersebut. Pembayaran membership juga merupakan bagian penting dari operasional fitness center. Sistem ini harus dapat membantu pengguna untuk mendaftar membership secara online, mengelola pembayaran anggota secara otomatis, mengingatkan anggota tentang pembayaran yang jatuh tempo, serta mengelola pengembalian dana dan diskon. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis flowchart nomor 1, login. Cara loginnya ialah mulai dari start. Setelah start, mereka akan masuk ke dalam role, yaitu memilih bahwa mereka itu ada seorang klien, staff, atau instructor. Lalu mereka setelah siap memilih, mereka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu masukkan username dan password. Setelah itu akan di-verified by system. Jika salah, maka akan masukkan ulang kembali username dan password. Setelah itu, jika benar, akan langsung ke home page. Ya. Yang kedua ialah manage membership. Di sini ulaskan mulai dari start sama. Setelah itu klien login successfully. Ialah setelah sukses login, dia akan turun apakah dia seorang member. Jika dia bukan member, dia akan lanjut ke client fills in registration form, yaitu pendaftaran. Klien mendaftar dulu, setelah itu dia akan memilih paket member yang akan diambil. Setelah itu, sistem akan membuatkan dia sebuah membership ID. Setelah itu, staff akan merekam data klien, lalu klien akan sukses menjadi member. Jika sudah menjadi member, maka tinggal masukkan username dan password aja. Dia akan langsung terlogin sebagai member. Yang ketiga ada flowchart transaction. Start. Pertama start, yang kedua itu ada client pay the bills. Yang ketiga itu staff combine client payment. Yang keempat itu staff update client payment status. Yang kelima client receive invoice. Yang keenam adalah yang end. Flowchart yang keempat, enroll class. Yang pertama itu ada start, baru client login successfully, client can enroll in the available class, client choose instructor, baru client choose date and time, class reserve instructor, baru sistem connect to instructor ada dua, ada yes sama no. Yang pertama itu harus client reservation harus make sure apakah instruksinya ada pada tanggal itu, jam itu, baru itu baru selanjutnya itu client reservation has been record, baru yang terakhir itu adalah end. Pada DFDNO hanya menggambarkan sistem secara basic saja. Terdapat 3 entitas yaitu klien, staff, dan instructor. Dari entitas klien akan memberikan output data berupa username password, client info, dan paket membership yang diambil, data pembayaran, dan pilihan kelas, instruktur, dan jadwal. Output data ini akan disalurkan ke entitas staff dan instruktur melalui sistem gym. Setelah itu, klien akan menerima input data berupa sistem akses, bukti membership, konfirmasi pembayaran, serta informasi instruktur dan konfirmasi kelas dan jadwal. Pada DFD level 1 ini akan dijabarkan lebih jelas apa saja proses di dalam sistem. Jadi di sini terdapat 3 entitas, yaitu client, instructor, dan staff. Dan juga terdapat 4 proses, yaitu login, manage membership, transaction, and enroll class. Jadi pada proses login ini, client, staff, dan instructor akan login
menggunakan username dan password untuk mendapatkan akses kepada akun mereka. Dan juga pada proses manage membership, klien bisa mendaftar membership dengan memberi nama klien, kontak info, dan level membership yang diinginkan kepada sistem. Dan admin akan menerima informasi tersebut dan memberikan proof of membership kepada klien. Jadi informasi klien akan masuk ke client record store. Nah, pada proses transaction, klien membayar membership sesuai dengan harga yang tertera. Dan staff akan memberikan bukti pembayaran kepada klien. Informasi pembayaran akan masuk ke payment store. Dan juga pada proses enroll class, klien bisa memilih jadwal dan instruktur yang diinginkan dan juga kelas yang diinginkan. Kemudian memberi klien detail kepada instructor, dan instructor akan memberikan instructor info dan konfirmasi kelas dan jadwal. Jadi, di sini data membership client akan masuk ke membership store, informasi instructor akan masuk ke instructor store, dan juga informasi kelas akan masuk ke class store, dan updated informasi fasilitas yang akan digunakan akan masuk ke facility store. Nah, selanjutnya adalah mengenai DFD level 2. Jadi pada DFD level 2 ini, proses-proses terdapat pada DFD level 1 akan dibagi lagi menjadi beberapa subproses. Jadi pada proses login akan dibagi menjadi 2 subproses. Apa yang terjadi adalah client, staff, dan instructor akan menginput username atau password pada subproses fill-in login form. Nah, kemudian datanya akan dilanjutkan ke subproses berikutnya, yaitu check username and password validation. Kemudian data ini akan dilanjutkan ke entitas, yaitu berupa sistem akses dan error message bila gagal login. Nah, kemudian pada manage membership akan dibagi lagi menjadi 3 subproses, yaitu klien akan memasukkan informasi pada subproses verify membership, dan bila gagal akan muncul error message. Kemudian, lanjut ke subproses fill in registration form. Nah, di sini data klien dan package yang akan dipilih akan dilanjutkan ke subproses generate membership. Dan data ini akan disimpan ke client record store, dan kemudian akan dikonfirmasi lagi oleh staff. Terakhir, staff akan memberikan bukti nota kepada klien. Kemudian yang ketiga adalah proses transaction. Jadi di sini akan dibagi menjadi 2 subproses. Jadi klien akan melakukan pembayaran pada subproses payment for registration kepada staff. Dan lanjut ke subproses generate billing statement untuk memberikan konfirmasi kepada klien. Jadi setiap pembayaran akan disimpan ke payment store. Jadi bagian terakhir adalah pada proses enroll class. Jadi sebelum itu klien dan instructor akan login terlebih dahulu dan akan diverifikasi dari client record store dan instructor record store. Nah, setelah login, klien bisa memilih kelas pada subproses choose class dan memilih instructor pada subproses choose instructor. Nah, jadwal yang kosong instructor akan diberikan dari instructor store, dan terus klien bisa memilih tanggal dan waktu pada subproses choose date and time dan memberi tahu kepada instructor. Nah, kemudian instructor akan memberikan informasi konfirmasi kelas dan jadwal kepada klien. Informasi kelas akan diupdate di class store dan informasi fasilitas yang digunakan akan diupdate ke facility store. Dan inilah ER diagram untuk proyek kami. Jadi di sini pertama ada entitas klien dengan atribut client ID sebagai primary key, ada age, date join, name, contact info, dan name ini ada terdiri dari first name and last name, contact info ada address, email, and phone. Dan di relasinya berhubungan dengan kelas. Kelas ini memiliki class ID sebagai primary key, class type, class size, date, and time. Jadi hubungan relasi klien sama kelas ini, klien ini bisa join atau memilih untuk tidak join dalam sebuah kelas. Namun satu kelas minimal harus ada 4 orang baru kelas ini bisa diadakan. Dan maksimal hanya bisa menampung 15 orang. Kemudian di sini kelas dan instructor. Instructor memiliki instructor ID sebagai primary key. Kemudian ada name, terdiri first name, last name, age, birth date, dan certification. Dan relationship di sini itu dihubungkan dengan diajarkan.
Jadi satu kelas minimal harus diajarin oleh satu instructor dan maksimal 2 instructor. Namun satu instructor minimal bisa mengajari satu kelas dan tidak ada batas maksimumnya. Dan di sini kelas dan facility. Facility ada atribut facility ID sebagai primary key, kemudian ada facility room, room number, condition, facility type, dan facility size. Dan hubungannya dengan kelas adalah setiap kelas hanya bisa hosted in dalam satu fasilitas. Namun setiap fasilitas bisa host lebih dari satu kelas. Dan di sini antara instructor dan staff memiliki primary staff ID sebagai primary key, kemudian ada atribut name, first name, last name, age, dan birth date. Nah, hubungan antara dua entity ini adalah semua instructor merupakan staff, dan staff bisa saja semuanya merupakan instructor, dan bisa saja bukan. Dan selanjutnya adalah client dan membership. Membership ini adalah weak entity, karena membership ini sangat dependent dengan entity client. Membership ID ini memiliki foreign key membership ID, expiry date, date created, membership level, membership length, and membership fee. Dan hubungan antara dua entity ini adalah klien bisa saja tidak ada membership atau maksimum hanya memiliki satu membership. Namun, satu membership bisa dimiliki oleh satu atau dua klien. Dan selanjutnya membership dan payment. Payment ini juga merupakan weak entity karena sangat dependent dengan entity membership. Payment ini memiliki foreign key yaitu payment ID dan atributnya amount dan date. Dan hubungan antara dua entity ini adalah satu membership bisa punya banyak payment. Namun satu payment hanya dimiliki oleh satu membership. Selanjutnya saya akan menjelaskan mapping rancangan IRD kita menjadi sebuah data diagram atau table-table. Pertama-tama, entity atau entitas dipetakan menjadi table dan atribut dari entitas tersebut akan dipetakan menjadi kolom. Dan weak entitas juga akan dipetakan menjadi table. Semua atribut dari weak entity tersebut akan dipetakan menjadi kolom dan akan membentuk composite primary key yang terdiri dari primary key strong entity dan partial key weak entity. Kolom hijau ini merupakan foreign key dan kolom oranye ini merupakan primary key. Selanjutnya bisa kita lihat hubungan antara entity kelas sama client itu adalah many to many. Maka kita akan membuat table baru yang berisi primary key dari kelas dan primary key dari client. Nah, sebagai berikut. Dan nama tablenya ini merupakan nama table relationship-nya. Kemudian hubungan antara entity kelas dengan facility adalah one to many. Sehingga kita perlu masukkan primary key dari facility ke table class dan menjadi foreign key pada table class. Jangan lupa tarik garisnya. Selanjutnya, untuk hubungan antara kelas dengan instructor, kita akan membuat sebuah table baru karena hubungannya adalah many to many. Di mana table barunya akan memiliki primary key dari entity class dan primary key dari entity instructor. Selanjutnya, untuk hubungan antara instructor dengan staff adalah one to many. Sehingga primary key dari staff akan dimasukkan ke table instructor dan akan menjadi foreign key pada table instructor. Dan jangan lupa ditarik garisnya. Kemudian hubungan antara entity client dengan membership adalah one to one. Entity client bersifat partial, sedangkan membership sifatnya full. Maka primary key entity partial client yang akan ditempelkan ke table membership. Dan akan menjadi foreign key pada table membership. Dan jangan lupa garisnya. Untuk hubungan antara membership dengan payment adalah one to many. Sehingga primary key pada membership akan ditempelkan ke table payment dan akan menjadi foreign key di table payment. Dan jangan lupa ditarik garisnya. UI layout. Berikut merupakan mockup UI dari website kami. Yang pertama ada homepage. Yang kedua ada layanan yang ditawarkan. Yang ketiga ada informasi tentang kelas-kelas yang dapat di-join oleh member. Yang keempat ada registrasi kelas. Yang kelima, ada berbagai jenis membership beserta dengan harganya yang dapat di-join oleh peserta. Yang keenam, ada instruktur gym. Dan yang terakhir, ada footer yang berisi tentang alamat dan kontak info.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.